Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada hari ini saya akan mempresentasikan satu materi dari mata pelajaran Psikologi Perkembangan Manusia. Namun, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, dan kalau sudah kenal maka terbayang-bayang. Nah, maka dari itu, perkenalkan, nama saya Finis Cernita Lahagu dengan NIM 23751. Baik, materi saya hari ini akan membahas tentang teori perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan manusia itu ada beberapa teori. Yang pertama, teori perkembangan kognitif, yang kedua, perkembangan afektif, dan yang ketiga, teori perkembangan psikomotorik. Namun, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori perkembangan kognitif. Nah, jadi teori perkembangan kognitif ini sendiri ada beberapa bagian yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah pengertian, apa sih yang dimaksud dengan kognitif itu? Yang kedua, faktor-faktor perkembangan kognitif. Dan yang ketiga, tahap perkembangan kognitif. Nah, sekarang kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian kognitif. Jadi, teman-teman, secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogitar. Artinya berpikir. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan faktual yang empiris dalam perkembangan. Nah, selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Namun, pengertian-pengertian kognitif ini pun ada beberapa yang memberikan pendapatnya, teman-teman. Yang pertama, pendapat Jean Piaget. Jadi, menurut Jean Piaget ini, pendapatnya bahwasanya Piaget percaya bahwasanya setiap anak lahir dengan kecenderungan bawaan untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Jadi, di mana artinya, teman-teman, dari teori Jean Piaget ini bahwasanya dia meyakini bahwasanya setiap anak itu lahir dengan membawa kecenderungan bawaan. Berarti setiap apa yang dimiliki oleh anak tersebut, keyakinannya bahwasanya itu adalah bawaan dari lahir yang mencakup gen atau keturunan daripada orang tua dari anak tersebut. Menurut Piaget juga ia mengemukakan bahwa kecenderungan kecerdasan anak berkembang melalui 4 tahapan. Nah, di setiap tahapan-tahapan tersebut nanti akan ditandai dengan kemunculan kemampuan baru dan cara memproses informasi. Kemudian ada juga pendapat dari Vygotsky. Nah, pendapat dari Vygotsky ini sendiri menunjukkan bahwasanya kembangan kognitif terjadi ketika peserta didik dengan dukungan orang lain lebih berpengaruh. Nah, artinya kemampuan seorang anak ini atau peserta didik ini dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan atau sosialnya. Jadi itu menurut Vygotsky. Nah, jadi sekian tentang pengertian-pengertian daripada perkembangan kognitif. Sekarang kita masuk pada nomor 2, yaitu faktor-faktor daripada perkembangan kognitif itu sendiri. Nah, jadi menurut modul perkembangan kognitif karya dari Dr. Yuliani Nurani Sujiono MPD pada halaman 28-30, ia menjelaskan bahwasanya faktor-faktor perkembangan kognitif itu ada 6, yaitu 1. Hereditas atau keturunan. Nah, apa itu hereditas atau keturunan? Nah, artinya kemampuan seorang manusia cenderung merupakan warisan atau keturunan pembawa yang ditentukan oleh ciri yang dibawa sejak lahir. Kemudian, yaitu lingkungan. Nah, artinya perkembangan manusia sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang ketiga, yaitu kematangan.
Nah, artinya fisik ataupun psikis seseorang dikatakan matang apabila telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Yang keempat yaitu pembentukan. Nah, pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Yang kelima yaitu minat dan bakat. Nah, minat dan bakat ini juga mengarahkan seseorang kepada suatu tujuan yang merupakan dorongan dari pembuatan tertentu. Nah, bakat seseorang ini mempengaruhi tingkat kecerdasannya juga. Yang keenam yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu kebebasan manusia untuk berpikir, yang berarti bahwa manusia ini dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Artinya dia bebas untuk mencari metode apapun yang dia suka, yang dia inginkan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam dirinya, di lingkungannya, dan juga di dalam keluarganya sendiri. Nah, sekian tentang faktor-faktornya. Sekarang kita masuk pada tahapan perkembangan. Jadi, menurut Piaget, tahapan perkembangan kognitif dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tahapan sensorik motorik, yang kedua tahapan praoperasional, yang ketiga tahapan operasional konkret, dan yang keempat yaitu tahapan operasional formal. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tahapan sensorik motorik. Nah, itu adalah dari 0 sampai 2 tahunnya seorang anak. Nah, pada tahap ini bayi dan balita cenderung mengeksplor dunia dengan menggunakan kemampuan sensorik motorik mereka. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional, yaitu dari 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi pada tahap ini anak-anak memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpikir tentang hal-hal dan memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol untuk secara mental mewakili objek. Kemampuan bahasa dan konsep mereka juga berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, tahap ini ditandai dengan yang pertama yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. Yang kedua yaitu ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Yang keempat, artificialis, artinya kepercayaan anak bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. Lanjut, perpetually bond, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengarnya. Nah, kemudian mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Sekarang kita masuk pada tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Nah, ini terjadi dari anak 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, meskipun perbedaan kemampuan anak pada tahap praoperasional dan anak pada tahap ini, akan tetapi anak pada tahap operasional konkret belum berpikir seperti orang dewasa. Pada tahap ini, anak-anak cenderung menyikapi masalah dengan terpaku pada realitas yang dapat dipahaminya dan disimpulkan tepat di hadapannya. Nah, kemudian masuk pada tahap yang keempat, yaitu tahap operasional formal. Ini terjadi dari anak 11 tahun sampai dewasa. Nah, jadi teman-teman, seringkali pada masa pubertas, pemikiran anak mulai berkembang menjadi kekuatan yang menjadi ciri khas orang dewasa. Pada masa ini, seseorang mulai dapat berpikir abstrak dan dapat melihat
kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemampuan ini akan terus berkembang hingga dewasa. Jadi, sekian dari saya penjelasan tentang teori perkembangan kognitif. Jadi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, di mana ada pepatah yang mengatakan jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, dan kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.